Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Ramdhani, NIM 114230077 dari Grup 8, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan layouting peta rawan bencana yang sudah dibuat pada acara 4 kemarin. Setelah kita buka ArcGIS atau ArcMap, kita bisa langsung klik OK pada blank map. Kemudian kita tampilkan table option, kita tampilkan table of content ini, dan klik kanan pada layers. Kita menuju properties, kita atur dulu koordinat sistemnya menjadi WGS 1984 di time zone 41S. Kita klik OK, klik apply, dan klik OK. Setelah itu kita bisa masukkan satu persatu data. Yang pertama, itu kita klik kanan layers, add data. Kita masukkan peta rawan bencana dalam bentuk SHP yang sudah dibuat pada acara sebelumnya. Setelah itu kita bisa menambahkan data batas administrasi desa yang sudah kita download dari Google Drive. Setelah itu kita bisa menambahkan SHP batas desa Kota Yogyakarta. Setelah itu kita klik geoprocessing, klik dissolve untuk mengubah batas desa menjadi batas kecamatan. Kita klik batas desa. Untuk batas desa yang belum diklik ini kita bisa uncheck list untuk memudahkan klasifikasinya. Setelah itu kita bisa klik kanan di batas desa ini, kita klik properties, kita menuju ke labeling. Kita klik label features in this layer, kemudian untuk label feed-nya kita isi kecamatan, untuk fontnya kita ganti menjadi Times New Roman, fontnya 8. Klik edit symbol, untuk masknya kita ganti menjadi halo, dan kita klik OK. Setelah itu kita klik OK, klik play, dan kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menambahkan batas provinsi dan juga batas kabupaten lain yang bersinggungan dengan batas provinsi Jawa Tengah. Kita klik layer kota, kita klik layer, kita add data, kita tambahkan data kabupaten atau kota, SHP kabupaten atau kota DIY Jateng, kita klik. Setelah itu kita bisa labeling. Untuk fill color-nya kita klik no color, kemudian edit symbol, kita klik outline. Untuk simbol selektornya kita klik batas desa, batas kabupaten atau kota, dan kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, setelah itu kita bisa melakukan labeling batas kabupaten atau kota dengan cara klik kanan menuju properties. Kita klik labels, label field-nya kabupaten atau kota. Kita klik label feature in this layer. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Nah, untuk placement properties-nya kita ganti menjadi remove duplicate labels. Kemudian klik OK, klik apply, klik OK. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan data-data SHP yang dibutuhkan untuk acara ini. Pertama kita klik layers, klik data, kita tambahkan data SHP Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama yaitu kita menambahkan jalan, kemudian kita menambahkan kontur, caranya dengan kontrol, klik kontur, kemudian kita klik juga sungai yang underscore LN. Setelah itu kita bisa klik add. Nah, setelah itu kita bisa melakukan simbologi. Dari yang pertama yaitu jalan, kita klik properties, kita klik simbologi, menuju kategori, kita value field-nya remark, dan kita klik add all value. Setelah itu kita bisa hapus jalan lain, jalan lokal dan juga jalan setapak, klik remove values, dan kita hanya menggunakan jalan arteri dan juga jalan kolektor. Kita bisa mengedit warnanya, color-nya untuk simbolnya kita klik jalan arteri, kemudian kita atur warnanya, untuk color-nya kita menuju more colors, kemudian kita pilih yang RGB, dengan kolom key-nya kita ganti menjadi 102. Dan kita klik OK. Kita atur ukurannya menjadi 0, untuk width-nya kita ubah menjadi 0,5. Untuk yang warna hitam ini kita ganti ukurannya menjadi 0,2. Dan kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian untuk jalan kolektor, kita bisa ganti simbolnya menjadi jalan kolektor. Untuk warnanya, kita ganti menjadi CMYK ini kita ubah menjadi RGB. Kemudian bagian G kita ubah menjadi 102. Dan kita klik OK. Width-nya kita atur menjadi 0,5. Untuk yang warna hitam ini kita ubah width-nya menjadi 0,2. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Setelah itu kita klik apply. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa menuju ke geoprocessing. Kita klik konturnya, kontur LN dengan peta rawan bencana. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada kontur LN yang sudah diklik. Dan sebelumnya kontur yang belum diklik kita uncheck list dulu. Kita menuju ke properties dari kontur yang sudah diklik. Kemudian pada kontur yang sudah diklik kita klik kanan menuju open attribute table. Kita klik add field, membuat kolom baru bernama IKA. Untuk type-nya kita ganti menjadi float, dan kita klik OK. Setelah itu bagian IKA ini, kita bisa klik kanan, kita klik fit calculator, kita klik yes, kemudian kita klik val KNT, spasi MOD, plus 50, sama dengan 0. Dan kita klik OK. Nah, setelah muncul IKA-nya ini, kita bisa langsung menuju ke simbologi. Klik kanan properties, kita menuju ke simbologi kategoris, untuk value field-nya, kita ganti menjadi IKA, dan kita klik add all values. Untuk yang min 1 ini, kita color-nya ganti warna menjadi electron gold, dengan ketebalannya 2. Kemudian kita klik OK. Untuk yang 0, kita color-nya ubah menjadi electron gold juga. Untuk ketebalannya kita tetap menjadi 1. Klik OK. Dan klik apply. Klik OK. Selanjutnya kita menuju ke labels. Untuk melakukan labeling, kita checklist label feature in this layer. Untuk label field, kita klik val KNT. Untuk teksnya,
kita ubah menjadi Times New Roman, kemudian kita klik expression. Untuk ekspresinya kita klik file KNT plus spasi tik 2 spasi M kecil tik 2. Setelah itu kita klik OK. Kita klik apply, klik OK. Nah, untuk placement properties ini kita ganti menjadi posisinya di underline, kemudian orientasinya curve, dan duplicate labels, klik remove duplicate labels. Dan kita klik OK. Untuk fontnya kita ubah menjadi 5. Kita klik play dan kita klik OK. Kemudian kita edit simbol menuju mas, kemudian kita ganti stylenya menjadi halo, kita klik OK, apply, klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan simbologi untuk sungai. Di kanan properties, kita klik simbologi, add all values. Untuk value fieldnya kita ganti menjadi remark dan klik add all values. Untuk sungainya kita pakai alur sungai saja, jadi yang 2 ini kita hapus, 5 values, dan kita ubah simbolnya menjadi simbol sungai. Selanjutnya kita klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mengatur layernya. Yang pertama jalan, kita posisikan jalan di bagian atas, kemudian sungai, setelah itu kontur. Setelah itu untuk all other values-nya kita ganti menjadi no color semua, no color untuk sungai, kemudian di bagian kontur kita klik no color, klik OK. Setelah itu kita bisa panjat list yang bagian kabupaten atau kota, batas desa, dan juga peta rawan bencana. Nah, untuk peta rawan bencana ini kita lakukan simbologi dulu untuk mengubah warna menjadi sesuai dengan klasifikasinya. Kita klik kategoris untuk value field-nya, kita klik yang kelas KB dan klik all another values. Untuk rendah kita ubah menjadi very dot green, sangat rendah kita ubah menjadi light green, untuk sedang kita ubah menjadi solar yellow, dan untuk tinggi kita ubah menjadi raw amber. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita bisa membuat insert, klik data frame. Nah, setelah itu di bagian new data frame ini kita klik kanan add data batas provinsi. Kita klik add. Setelah itu untuk peta rawan bencana ini kita bisa copy dan paste di bagian new data frame. Nah, untuk mengubah warnanya menjadi warna kuning, kita bisa remove value dari batas registrasi ini. Kita bisa remove klasifikasi dari kelas KP ini, dan bagian add out values kita ubah menjadi warna kuning. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita bisa menuju ke batas provinsi, kita melakukan pewarnaan atau kita ganti warna di bagian batas provinsi ini. Fill colornya kita kasih warna menjadi leaf green, kemudian kalau outline-nya kita klik edit symbol, kita klik warna, kita klik outline, dan kita klik batas provinsi. Setelah itu kita klik OK, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa melakukan labeling pada batas provinsi, kita klik kanan, kemudian menuju labels, kita checklist label picture list layer. Dan kita menuju simbol, fontnya ganti menjadi Times New Roman, size-nya 10, dan kita klik edit simbol, mask-nya kita klik halo, kemudian klik OK. Dan kita untuk placement properties, kita klik ke remove duplicate labels, dan kita klik OK, kita klik play. Kita klik ke font, untuk background kita ganti menjadi LTP, kita play, dan kita play. Jika sudah, kita akan menambahkan tulisan pada bagian Laut Jawa dan juga Samudra India. Caranya kita menuju ke bagian teks, kita klik 2 kali, dan kita ketik Laut Jawa dengan kapital semua. Kita atur change symbol, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya tetap 10, kemudian kita bold size-nya, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik apply, kemudian klik OK. Dan kita bisa memberi nama Samudra India dengan cara mengcopy dan mempaste tulisan Laut Jawa ini dan diposisikan ke bagian selatan. Itu kita bisa ubah menjadi tulisan Samudra India. Klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian layouting. Kita menuju ke bagian layout view di bagian bawah ini. Kita klik layout view. Ukuran kertasnya dengan klikan bagian kertas, dan klik page and print setup. Untuk size-nya kita ubah menjadi A3, untuk orientasinya kita klik landscape. Untuk name-nya ini kita pilih yang Microsoft Print to PDF. Dan untuk width-nya kita ubah menjadi cm, height-nya juga kita ubah menjadi cm. Dan kita klik OK. Kita buat garis bantu untuk nomor 3 ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa atur petanya. Yang peta bagian insert ini kita pindahkan ke bagian kanan. Ukuran petanya sesuai dengan layout yang sudah dibuat. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa membuat batas layout. Caranya yaitu kita klik rectangle di bagian drawing ini untuk ukuran sesuai dengan outing dari layout yang sudah dibuat. Kita buat 1. Setelah itu kita klik kanan menuju properties. Fill color-nya kita klik no color, outline-nya kita ubah menjadi hitam, dan width-nya 1. Kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita bisa buat lagi rectangle di bagian kanan untuk membuat layout dari keterangannya. Kita sesuaikan ukurannya, dan kita klik kanan menuju properties. Kita ubah fill color-nya menjadi no color, outline-nya kita ubah menjadi hitam, ukurannya 1, kemudian klik apply, klik OK. Kita klik kanan menuju properties, dan kita klik grids, klik new grids, kita pilih yang measure grids, dan kita klik next. Untuk appearance-nya kita ganti menjadi thick and margin lebar, kemudian kita style-nya menjadi warna merah, smart red, dan kita klik next, finish, kemudian kita klik properties. Kita untuk font-nya kita ganti menjadi Times New Roman, size-nya kita ganti menjadi 10, kemudian kita klik additional properties, kita klik number formats, rounding number-nya kita ganti menjadi 0, dan kita klik OK, klik OK. Selanjutnya kita klik OK, klik OK, klik OK lagi. Nah, setelah disesuaikan skalanya, kita bisa menambahkan MT dan juga MU.
untuk nilai fixnya. Nah, caranya kita klik teks ini, kemudian kita tulis manual MU, dan kita klik edit simbolnya, change symbol, ubah font menjadi Times New Roman size 10, kita klik bold. Setelah itu, untuk nama yang bagian MT ini, kita bisa mengedit, copy paste dulu bagian MU tadi, dan mengedit teksnya menjadi MT, dan kita klik apply, klik OK, dan mengatur di setiap ujung dari nilai garis ini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian MU, kita klik kata MU ini, kemudian kita klik rotate. Nah, di sini kita bisa melakukan rotasi sesuai arah dari tulisan yang diinginkan. Setelah itu kita bisa mengatur posisi sesuai dengan angka garisnya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan yang pertama yaitu logo UPN. Kita bisa klik insert, klik pictures, dan kita masukkan logo UPN yang sudah di-download dari Google Drive, sesuaikan posisinya yaitu di tengah. Nah, untuk mengetahui posisi di tengah ini, kita bisa buat garis bantu juga di bagian tengah. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan tulisan judul dari petanya. Kita atur posisinya menjadi kata tengah, dan klik change symbol. Soalnya kita ganti menjadi Times New Roman ukuran 12 dengan style bold, dan kita klik OK, kita klik apply, klik OK. Setelah itu kita bisa buat garis batas di sini menggunakan drawing, kemudian bagian rectangle ini kita ubah menjadi line, dan kita bikin garisnya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, dan copy bagian tulisan ini. Selanjutnya kita change symbol, kita unchecklist bagian bold ini, kemudian kita klik OK, klik apply, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan line lagi untuk memberikan batasan pada layar judul ini. Setelah ini kita bisa tambahkan untuk arah mata angin. Caranya kita klik insert, kemudian klik north arrow, kita pilih yang S3 north 3, kita klik OK, dan kita sesuaikan posisi dan juga ukurannya. Nah, untuk N-nya ini kita ganti menjadi U untuk utara, dengan cara kita tambah teks, kemudian kita klik teksnya menjadi U, kita atur untuk fontnya menjadi Times New Roman, size-nya 12, dan style bold, dan klik edit simbol, kita menuju ke mask, klik halo pada style, dan klik OK, kita rata tengah, klik OK. Setelah itu kita bisa sesuaikan U ini bagian atas dari arah mata angin. Setelah itu kita tambah bentuk skalanya, kita klik insert, skala dari peta ini, itu kita menuju insert, dan klik scale text. Untuk skalanya kita pilih absolute scale, kemudian kita menuju ke properties, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya 12, kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, untuk skala text ini, kita ganti menjadi yang absolute, dan page units-nya kita ganti menjadi centimeters, map units kita ganti menjadi kilometers, dan kita klik absolute, dan kita klik apply, klik OK, dan kita atur posisi dari tulisannya di bagian bawah dari arah mata angin. Selanjutnya kita bisa menulis keterangan skala, dan klik teks, dan klik skala, dan kita atur teksnya menjadi font Times New Roman ukuran 12, kita klik OK, klik OK, klik OK, dan setelah itu kita bisa grup dari skala ini, kita klik kanan, kita klik grup untuk menyatukan kata skala dan juga skala angkanya. Setelah itu kita bisa menambahkan skala batang, klik insert, klik scale bar, kemudian pilih yang alternating scale bar 2, menuju properties, kita atur fontnya menjadi Times New Roman ukuran 12. Bagian number match ini kita frekuensinya ganti menjadi division atau division and first midpoint. Nah, untuk posisinya tetap align to bottom of bar, dan frekuensinya kita klik division, kita klik apply, klik OK, dan kita klik OK. Nah, kita bisa mengatur posisi dari skala ini. Kita atur dulu bagian match ini, division units kita ubah menjadi kilometers. Oh ya, untuk bagian tulisan ini, labelsnya kita ringkas menjadi tulisan KM. Dan klik OK, klik OK. Nah, kita bisa mengatur ukuran dari tabelnya ini. Setelah itu kita bisa menambahkan garis ke atas lagi, bagian bawah sini, dan lanjut untuk memberikan keterangan. Nah, setelah itu kita klik play, klik OK, kemudian diatur posisinya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu kita bisa menambahkan line lagi untuk memisah bagian ini dan bagian bawahnya. Kita bisa menggeser ke atas ke bawah, memberikan keterangan di bagian bawah ini. Dan setelah itu kita bisa menambahkan keterangan dari peta ini, yaitu kita menuju insert, kemudian menuju legend. Untuk menambahkan legenda items yang akan dimasukkan, kita bisa memilih dari map layers yang di bagian kiri ini. Yang pertama digunakan yaitu jalan, sungai, kontur klip, kabupaten, batas desa, dan juga peta rawan bencana. Jadi kita klik next. Untuk fontnya kita pun menjadi Times New Roman, size-nya menjadi 12, dan untuk legend title-nya ini kita pun menjadi keterangan. Setelah itu highlight preview-nya, kita klik finish. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan ke bagian kanan dulu, dan kita masukkan satu-satu dari keterangan ini. Caranya kita unfollow dulu, klik convert to graphic. Nah, setelah itu klik lagi, klik uncrop. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan satu persatu. Nah, setelah kita bisa seperti ini, kita bisa masukkan satu persatu. Yang pertama itu keterangan. Selanjutnya kita masukkan batas administrasi dulu. Kita menggunakan di bagian garis ini. Kita klik kanan, uncrop lagi, dan kita klik bagian dalamnya ini. Kita atur simbolnya. Kita klik change symbol. Kita menuju edit simbol. Yang pertama yaitu batas provinsi. Klik OK, apply, klik OK. Dan bagian keterangan kita bisa copy paste dari bagian jalan arteri ini. Kita klik change symbol, kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya menjadi 12, lalu kita klik OK, klik play, klik OK. Setelah itu kita bisa copy paste dari batas administrasi ini, kita bisa ubah batasnya menjadi batas kecamatan. Kita klik OK, kita change symbol dulu, bagian bawah ini kita klik delete layar, kemudian width-nya kita ubah menjadi 2, klik OK, play, OK. Setelah itu kita bisa masukkan bagian jalan, klik simbolnya, kita klik change symbol,
menjadi jalan arteri, colornya kita ganti menjadi RGB 102, dan bagian hitam kita ganti menjadi 0,5, dan kita klik OK, kita klik OK, kita klik play, kita klik OK. Nah, kita setelah mengubah nama jalan ini, kita lanjut ke jalan kolektor. Kita bisa copy paste dari jalan di atasnya. Oke, untuk ukurannya kita bisa mengatur change simbol, colornya menjadi for colors RGB, bagian V-nya klik 102, kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita bisa mewarnai bagian konturnya, klik kanan, properties, colornya kita ubah menjadi electron volt, kemudian width-nya 1, klik apply, klik OK. Dan untuk yang bagian luar, kita klik properties juga, colornya kita ganti menjadi electron volt, width-nya kita ganti menjadi 2. Dan kita klik apply, klik OK. Kita beri keterangan dengan copy paste keterangan di atasnya. Setelah itu kita menambahkan sungai, kita klik freehand lagi, kita gambar simbol sungai, dan kita warnain simbol sungai menjadi warna apatit blue, width-nya 1, klik play, klik OK. Dan yang satunya juga klik properties, colornya apatit blue, klik play, klik OK. Itu beri keterangan. Kemudian untuk bagian klasifikasi warnanya, kita bisa klik copy paste dari kelas KB ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di bagian keterangan sini. Untuk tulisannya ini kita bisa klik kanan, dan change symbol, formnya menjadi kita ganti menjadi Times New Roman size 12, dan kita klik OK. Dan kita masukkan klasifikasinya. Dan untuk sangat rendah ini kita bisa edit supaya tulisannya tidak menabrak dengan bagian garis kanan. Selanjutnya kita bisa menambahkan garis lagi. Kita ubah dulu freehand menjadi line, menambahkan garis batas di bagian sini, dan klik 2 kali. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan sumber. Setelah itu kita bisa menambahkan sistem koordinat di bawah dari sumber ini. Dua sistem koordinat yaitu proyeksi transfer Mercator, sistem grid Universal Transfer Mercator UTM 49S. Setelah itu kita klik play, kita klik OK. Kita atur posisinya, dan kita bisa menambahkan garis batas lagi. Kita copy paste dari garis batas di atasnya, dan kita copy paste lagi tulisan di atasnya untuk membuat inset. Kita buat kotakan lagi menggunakan rectangle, yaitu di bagian line ini kita ubah menjadi rectangle, dan kita buat ukuran yang disesuaikan. Nah, setelah itu klik kanan, properties, fill colornya no color, outline-nya black, width-nya 1. Kita klik play, kita klik OK. Kemudian untuk peta yang di tengah ini, kita bisa mengatur ukuran, menyesuaikan dengan layout kotak di pinggirnya. Kemudian kita klik kanan pada peta, kita menuju properties, dan kita klik new grids, klik measure grid, klik next. Untuk appearance-nya kita klik mark and labels, kemudian kita ubah warnanya menjadi mask red, klik OK, next, next, next. Properties-nya kita ubah menjadi bagian label itu hanya Times New Roman, size-nya 8, dan kita klik additional properties, number formatnya ubah jadi 0, klik OK, OK, play, OK. Saja kita play, dan kita klik OK. Setelah muncul grid dan juga angkanya, kita menambahkan keterangan daerah penelitian pada daerah ini. Caranya yaitu klik di bagian teks ini, kita klik call out, dan kita klik di daerah penelitian, dan kita ubah menjadi daerah penelitian. Kemudian kita atur posisinya, kita change simbol dulu, kita atur Times New Roman, size-nya 10, kita klik OK, klik play, OK. Nah, setelah ini kita bisa menghapus inset yang ada di kanan ini yang sudah tidak terpakai. Kita ekspor petanya yang sudah jadi, kita menuju menu file, kita save as dulu, kita simpan sebagai layout peta rawan bencana, klik save. Kemudian kita bisa ekspor datanya melalui export map. Oke, baik, sekian tutorial video acara ke-5 ini dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.